Video ini khusus buat para bunda yang juga berkarir di luar. Pernah nggak bun, baru pulang kerja atau kelar meeting, jam udah sore, tapi di dapur belum ada apa-apa. Mau masak, tapi kayaknya rasanya tuh kayak udah capek banget. Mau beli, bosen itu-itu aja. Nah, rendang instan ini bisa banget jadi solusi. Karena ini tuh life hack banget loh bun. Tinggal buka kemasannya, terus tinggal langsung makan deh sama nasi anget. Ini rendangnya tuh rasanya autentik banget. Udah bun, mulai sekarang stok rendang ini di rumah biar gak capek lagi mikir mau masak apa. Klik link yang ada di bio ya. Kayak gimana ya isi rendang basah Restu Mande? Emang iya kayak rendang di rumah makan Padang? Wah, ternyata bener guys. Masih gak percaya? Yi cobain. Kepo gak sih gimana caranya bikin telur padang? Kenapa bisa segendut itu dan enak banget? Nah sekarang Ibu Nenden, owner dari Restu Mande, mau ngasih tau langsung ke kalian gimana cara dan resepnya bikin telur padang. Nah pertama kita masukin dulu telurnya ke dalam mangkok, lalu kita kocok dan kita masukin tahu yang udah dihalusin. Nah ini rahasia kenapa bisa telur padang itu nggak kempes dan tetap gendut. Lalu kita masukin bumbu rendangnya, dan kalau misalnya kalian punya bumbu rendang yang lebih banyak daripada itu akan lebih enak lagi dan lebih rasa. Lalu kita masukin bawang-bawangan dan juga penyedap rasa. Setelah itu kita aduk, dan kalau udah kita langsung aja masak telurnya dengan api kecil selama kurang lebih 30 menit sampai si pinggirannya itu kuat untuk dibalik. Jangan lupa ditutup supaya telurnya cepat matang, dan kita tutup pakai teflon lagi supaya ketika dibalikin langsung ke teflon satunya. Dan setelah itu kita tutup lagi dan kita masak lagi selama kurang lebih 15 menit sampai si telurnya matang. Dan setelah matang kita langsung bisa sajiin aja langsung ke dalam piring. Nah sekarang kalian udah tahu kan gimana rahasianya bikin telur padang, dan kalian udah gak usah capek-capek lagi keluar rumah untuk beli telur padang. Makasih Bu Nenden untuk resep rahasianya, ditunggu resep selanjutnya. Bingung daging kurban mau diapain? Say no more. Sini aku kasih tahu caranya bikin gulai cincang super enak pakai 3 bahan aja. Pertama, daging yang dipotong cincang yang udah setengah direbus, 250 ml santan, dan bumbu gulai cincang Restu Mande yang super instan tapi rempahnya berasa banget. Nah, di dalamnya tuh udah ada bumbu basah dan bumbu kering yang totalnya lebih dari 20 macam rempah. Terus ada instruksi masaknya juga. Bikinnya gampang banget, apinya kecil aja, lalu tuangin sedikit minyak. Setelah itu tumis semua yang ada di dalam kemasan bumbu instan Restu Mande. Isinya ada bumbu basah, lada, rempah-rempah, nah semuanya ditumis aja sampai aromanya keluar. Selanjutnya masukin 500 ml air, dan kalau udah mendidih baru deh masukin daging cincangnya. Tunggu sampai dagingnya empuk dan bumbunya meresap, lalu terakhir masukin santan. Aduk-aduk terus supaya santannya nggak pecah, dan kalau terlalu kental tinggal tambahin air sedikit aja. Udah deh, daging gulai cincang ala rumah makan Padang sekarang siap dihidangkan. Beneran deh, rempahnya berasa banget. Selamat mencoba. Hah, bingung masak daging kurban mau diapain? Mending ikutin aku aja yuk, masak rendang cuma 3 bahan aja tapi hasilnya udah enak banget. Nah, di sini kita masuk aja ke bahan-bahannya, ada daging, santan, air. Nah, ini nih kuncinya, bumbu padang, bumbu rendang Restu Mande yang di dalamnya udah ada bumbu basah sama bumbu keringnya juga. Nah, ini opsional aja, minyak kalau misalnya wajan kalian lengket. Terus dimasukin bumbu rendang basahnya dan dimasak kurang lebih 5-10 menit sampai bumbunya harum ya. Terus dimasukin air dan juga dagingnya dong. Kayak gimana ya isi rendang basah Restu Mande? Emang iya kayak rendang di rumah makan Padang? Wah, ternyata bener guys. Masih gak percaya? Yi cobain. Gimana ya cara angetin produknya Restu Mande? Gampang banget. Pertama, kalian bisa buka kemasannya dan langsung masak di dalam wajan. Kedua, kalian bisa rebus dimasukin bareng sama plastiknya. Ketiga, bisa juga angetin pakai air fryer atau microwave. Atau kalau misalnya kalian mager, kalian bisa banget langsung makan tapi pakai nasi anget. Itu juga udah enak banget. Gimana? Kira-kira udah kejawab belum pertanyaan dari teman-teman? Oke, sekarang aku mau langsung aja buka kemasan teri lado merah untuk ngejawab pertanyaan teman-teman. Sebanyak apa sih satu bungkusnya tuh? Nah, jadi segini ya untuk banyak satu bungkus teri lado merah tuh. Dan kira-kira untuk satu bungkus ini bisa dimakan 4-5 kali makan. Oh iya, dan kalau misalnya udah dibuka dan kalian mau simpan, itu wajib banget di dalam kulkas. Gimana? Kira-kira udah kejawab belum pertanyaan dari teman-teman?
Satu bungkus kemasan cumi lado hijau tuh sebanyak apa sih? Sekarang aku mau coba buka bungkusnya untuk ngejawab pertanyaan teman-teman. Nah, jadi segini ya untuk satu bungkus cumi asin lado hijau. Kalau misalnya kalian ada yang nanya, jadi itu cukup untuk berapa kali makan ya? Itu sih tergantung ya, tapi menurut aku kalau misalnya dipakai untuk porsi normal, bisa sampai 3 kali makan. Gimana? Kira-kira udah kejawab belum ya pertanyaan dari teman-teman? Kemarin kita udah bahas tentang cumi asin lado hijau. Nah, sekarang aku mau kasih lihat satu bungkus paru rica balado tuh sebanyak apa sih? Oke, kita buka dulu bungkusnya. Nah, jadi udah bisa dilihat ya, untuk paru rica baladonya tuh segini ya. Kayak biasa kalau misalnya ada yang nanya, jadi bisa untuk berapa porsi ya? Menurut aku sih bisa 4-5 porsi ya, tergantung kalian tuh porsinya tuh sebanyak apa. Gimana? Udah kejawab belum pertanyaan dari teman-teman? Bunda tenang aja, rendang kita ada 2 varian rasa loh bun. Ada yang spicy, ada juga yang original. Kalau bundanya itu nggak suka pedas, bunda bisa banget pilih yang original. Tapi kalau bunda tipe yang harus makan pedas, bunda bisa pilih varian spicy. Sekarang rendang kita udah tersedia di semua marketplace. Klik link yang ada di bio ya bun. Aku mau kasih tau ke kalian gimana caranya bikin nasi goreng yang rasanya enak banget dan gak gitu-gitu aja. Karena aku punya bumbu rahasia. Nggak deng, bohong. Itu aku pakai bumbu rendang yang dimana dagingnya udah habis tapi bumbunya masih banyak. Kalian bisa ikutin aku bikin nasi goreng pakai bumbu rendang sisa. Nah, yang pertama udah kita masukin aja bumbunya. Terus udah kayak gitu. Kenapa itu aku nggak masukin minyak? Karena itu udah berminyak banget. Dan kita langsung masukin aja nasinya. Tapi kalian tetap harus sesuaiin. Jangan sampai nasinya kebanyakan. Takutnya nanti rendangnya jadi nggak berasa. Terus udah kayak gitu. Udah deh, tinggal ditambahin garam dan kalian tinggal koreksi rasa aja sesuaiin sama selera kalian. Terus udah kayak gitu, udah tinggal disajiin kalau misalnya si rasanya udah pas. Dan kalau misalnya kalian punya telur atau sayur atau apapun, kalian bisa banget tambahin. Tapi karena aku nggak ada, jadi aku cuman kayak gitu aja. Tapi ini tuh udah enak banget dan kalian Ditantang mertua bikin rendang, panik gak? Gak usah panik juga kali, kan ada ini, bumbu rendang instan dari Restu Mande. Semua rempah udah lengkap di sini, plus nggak pakai MSG dan pengawet. Jadi kalian bisa masakin mertua tapi tetap tenang. Check out sekarang. In this economy, siapa coba yang gak punya double job, triple job, side job, dan job-job lainnya? Dan itu pastinya ngabisin waktu dan tenaga banget, ya nggak sih? Nah, stok rendang instan ini bisa banget jadi solusi. Jadi, kita nggak perlu ribet mikir lagi mau makan apa. Ini tuh tinggal buka kemasannya dan bisa langsung dimakan. Dan walaupun ini tuh instan, tapi rasanya masih fresh, kayak yang di rumah makan Padang gitu loh. Cobain deh bun, langsung check out aja, tersedia di semua marketplace. Klik link yang ada di bio ya. Guys, kali ini aku mau makan nasi Padang. Tapi ditemenin sama dendeng balado merah Restu Mande. Semenjak ada dendeng balado ini, aku jadi gak bisa ngerem banget buat makan. Karena ini tuh dagingnya nyaman banget dikunyah. Dan juga baladonya tuh gak terlalu pedes loh. Jangan dicoba deh kalau gak mau ketagihan.